Ya, terima kasih Ibu Ria, terima kasih Pastor Miki. Baik, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya Engkau ya Tuhan. Hanya bersamamu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah, tapi kami akan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu, di dalam kekuatan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami kembali dipimpin oleh Tuhan, dibangunkan oleh kasih karunia Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan-Mu, menyembah-Mu, dan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah kiranya nama-Mu senantiasa dipermuliakan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Salam kudus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di room Zoom meeting pada pagi ini dan juga yang ada di live streaming Facebook maupun YouTube. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih Pastor Miki Lumempo atas pujian yang sangat memberkati kita semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kita merenungkan firman Tuhan, kebenarannya yang luar biasa. Masih dari kitab yang sangat terberkati, dari kitab Roma. Merupakan kitab yang sangat unggul, yang sangat luar biasa, menjadi fondasi dasar bagi kita untuk berdiri di hadapan Allah, di hadapan tahta kasih karunia-Nya, dan kita akan tetap bersukacita dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, sekali lagi kita akan membaca dari kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ada orang berkata bahwa firman itu sudah lama, sudah 2000 tahun, sepertinya tidak ada lagi hal yang baru. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan selalu jelas di dalam pemahaman kita dan di dalam sukacita kita bahwa kebenaran firman itu selalu baru dan selalu diperbaharui oleh Roh Kudus menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Oleh karena Roh Kudus yang mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan nas kitab suci yang sudah kita dengar, yang sudah saya baca tadi, maka saya memberikan topik renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah keunggulan kasih karunia Allah. Keunggulan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita baca tadi di ayatnya yang ke-9 dikatakan lebih-lebih.
Di ayat 10 juga dikatakan lebih-lebih kita sekarang. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, lebih-lebih, kata lebih-lebih, much more, much more. Di ayat 9 dan ayat 10 ini adalah merupakan kata yang sangat luar biasa, dahsyat, menggambarkan sesuatu yang dahsyat dan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berdampak, jauh lebih memberikan sukacita, lebih dari segalanya, memiliki keunggulan tersendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang lebih-lebih? Apa yang much more? Apa yang lebih unggul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Dijelaskan tadi, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan konteks ini, adalah kondisi di mana kita saat ini begitu berbeda yang kita alami ya setelah Allah melakukan sesuatu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Luar biasa. Allah menunjukkan kepada kita kasih-Nya. Itu tolong tutup dulu, itu bergema. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan, saudara-saudara? Dikatakan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Kapan kita, saudara-saudara, disebutkan berdosa? Tentu ini berbicara dulu, saudara-saudara. Ini adalah mengenai posisi kita yang kita sandang dulu sebagai orang-orang berdosa. Saudara-saudara, dalam keadaan di mana kita menjadi orang yang berdosa, itu bukanlah sesuatu yang lebih-lebih. Itu adalah sesuatu yang minus, sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, saudara-saudaraku. Karena apa, saudara-saudara? Karena upah dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Bapa di surga, syukur kepada Allah kita, oleh karena keunggulan daripada kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Di ayat 9 tadi dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Karena telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Paling sedikit ada 3 murka Allah di mana kita dibebaskan dari sana. Yang pertama adalah bahwa kita tidak berada di bawah pemerintahan kuasa daripada antikristus. Allah dengan firman-Nya, dengan kuasanya, dengan kasih karunia-Nya, benar-benar menjamin kita dibebaskan, tidak bisa diintervensi lagi oleh antikristus. Antikristus tidak ada hubungan dengan kita. Kita memiliki Kristus yang sejati, yang penuh kuasa, yang telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kita juga dibebaskan dari murka Allah, yaitu dari penghukuman lautan api neraka yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah bahwa kita dibebaskan, pasti diselamatkan dari kesesatan dunia ini, dari pengaruh buruk kehidupan di luar Kristus. Kita pasti diselamatkan. Maka saudara-saudara dan saya adalah orang yang paling bersuka cita karena diberikan ukuran kepastian 100% kita diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku, murka Allah adalah sesuatu yang sangat buruk dan itu mengakibatkan penghukuman yang sangat berat bagi orang yang tidak diselamatkan. Bayangkan saudara-saudara, dikatakan di sini kita pasti diselamatkan dari murka Allah, apalagi dari murka iblis. Tidak ada murka iblis yang bisa menyakiti kita. Tidak ada iblis yang bisa mengintervensi hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena di dalam Kristus kita sudah safety. Saudara-saudaraku, kita sudah aman di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Di genggaman kuasa dan kebenarannya kita percaya tidak ada intervensi daripada iblis yang bisa mengganggu hidup kita lagi. Hal ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Ya, dia tidak berhak, iblis tidak berhak, setan tidak berhak 1 senti pun atas hidup kita. Tidak berhak dia 1 detik pun mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Roh Kuduslah yang telah membebaskan kita dari penghukuman itu, dan Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita setiap saat. Kita harus menyadari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran ini adalah kebenaran yang mutlak, benar 100%. Bukan 90%, 99%, tapi 100% mutlak. Roh Kuduslah yang menjamin dan memimpin setiap hidup kita. Kita harus menyadari itu setiap hari, saudara-saudaraku. Kita tidak boleh berpikir hal yang lain daripada itu. Karena sedikit saja kita berpikir hal lain daripada itu, maka kuasa kedaginganlah yang akan mengintervensi dan akan mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga tindakan kita pun bisa menjadi tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 10 dikatakan tadi, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih dalam keadaan musuh daripada Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, dan pasti. Lebih-lebih, much more now. Lebih-lebih sekarang kita telah diperdamaikan dengan Allah. Pasti diselamatkan oleh hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang mana ini? Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Kristus yang mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Yesus Kristus ketika dia berada di bawah hukum Taurat? Ketika dia ada di Nazaret? Atau ketika dia ada di Yerusalem? Saudara-saudaraku, hidup Yesus itu, waktu itu adalah hidup yang sementara. Karena dia mati. Kemudian dia dikuburkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bangkit, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka di situ dikatakan tadi, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang mana? Hidup kebangkitan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Itulah yang memastikan, yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku, dia mati dikuburkan, dan dia bangkit menerima kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Itulah hidup yang menyelamatkan kita. Maka hidup saudara-saudara dan saya saat ini di dalam Kristus bukan hidup yang bersifat sementara, tapi hidup kita adalah hidup yang permanen, karena kepada kita sudah dimeteraikan Roh Kudus ketika kita percaya. Dan hidup itu adalah hidup yang mulia, hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang kita nikmati, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang belum mengalami rekonsiliasi yang kekal dengan Allah. Dikatakan tadi, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Banyak orang saat ini, saudara-saudaraku, belum mengalami rekonsiliasi, belum mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Karena mereka menolak hidup kekal, yang hidup kebangkitan Yesus Kristus yang dianugerahkan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau percaya kepada berita Injil kasih karunia Allah saat ini. Dan saudara, mereka tentunya jadi tidak bisa memuliakan Allah. Kalau mereka menerima hidup kekal Kristus, hidup kebangkitan Kristus, maka mereka pasti bisa memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saudara dan saya di pagi hari ini. Saudara-saudara dan saya, karena kita memiliki hidup Kristus, hidup kebangkitan, hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara, bukan hidup yang labil, tapi hidup yang stabil, hidup yang kuat, hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang penuh dengan kuasa kebenaran. Itulah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya, semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus melakukan pekerjaan yang sudah selesai. Ya, it is finished, sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus menyatakan semua penghalang, semua penghambat, semua rintangan, semua problem, semua persoalan yang menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan, itu Yesus sudah menyatakan selesai. Sekarang kita memiliki akses yang besar untuk menikmati persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Itulah sebabnya betapa pentingnya kita memberitakan Injil kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan, karena Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah adalah Injil damai sejahtera kepada semua orang. Supaya semakin bertambah banyak orang yang datang memuliakan Allah, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan memuliakan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita harus memberitakan terus. Kita harus menyampaikan kabar baik tentang karya salib Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita, membayar kita lunas, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikian setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan Kristus yang tidak akan pernah binasa, tapi hidup yang membangkitkan semangat baru bagi kita semua untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu di dalam pasal 5 ini di ayat 2 dikatakan, oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita dikatakan punya kartu akses, katakan begitu ya, saudara-saudara. Kita memiliki, kalau dalam bidang kesehatan, kita memiliki BPJS, kita memiliki kartu untuk kita bisa berobat dan kita bisa mendapatkan perawatan untuk kesehatan kita dari yang dibiayai oleh pemerintah ataupun yang disubsidi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya kita memiliki akses untuk memperoleh kesehatan yang baik sebagai bangsa dan negara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kristus kita memiliki akses, memiliki jalan masuk kepada seluruh berkat kasih karunia Allah saat ini. Di luar sana Bapak Ibu Saudara masih begitu banyak jiwa-jiwa yang harus dibawa melalui akses kasih karunia ini, masuk ke dalam surga, masuk melalui pintu kebenaran kasih karunia, Injil kasih karunia ini, saudara-saudaraku. Kasih karunia ini sedang terbuka seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada semua orang agar diselamatkan hanya melalui iman kepada Allah, kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Tuhan Allah saat ini sedang open house, Bapak Ibu Saudara, menawarkan keselamatan itu kepada semua orang agar mereka direkonsiliasi, agar mereka memperoleh pendamaian itu, pendamaian yang diberikan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara, di ayat 11 tadi dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Dia kita menerima pendamaian, yaitu damai sejahtera itu. Pastikan saudara-saudaraku bahwa di dalam persekutuan kita ini harus ada damai sejahtera Allah. Lebih-lebih, much more, kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kita betah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku. Kita merasakan bagaimana Tuhan menguatkan hati dan jiwa kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dimampukan untuk melayani Dia dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, setiap orang yang datang, biarlah mereka dengan penuh damai Kristus menikmati persekutuan kita. Saudara-saudaraku, kita tidak mengharapkan saudara-saudaraku orang yang datang di persekutuan The Power of Love ini gonta-ganti terus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita memikirkan bagaimana supaya setiap orang selalu datang terus dan selalu rindu terus mendengarkan firman Tuhan, dan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah ingin kita menikmati apa yang lebih-lebih, apa yang much more yang dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keunggulan daripada kasih karunia Allah yang ada pada kita saat ini, saudara-saudaraku. Semua kita sadari oleh karena apa yang dihasilkan, yang dilakukan oleh Kristus, pekerjaan penebusan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ketika Kristus menyelesaikan itu di atas kayu salib dengan sempurna bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indahnya hidup ini di dalam Kristus Yesus. Rugi besar orang-orang yang tidak menerima Injil kasih karunia Allah.
Sangat rugi dan menyesal orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus segala dosanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena nanti saudara-saudaraku di penghakiman, orang-orang dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal bukan karena banyaknya dosanya. Karena semua dosanya sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib tanpa pandang bulu semua orang tanpa perbedaan seluruh dunia ini. Tetapi mereka akan dihukum karena hanya satu hal, karena mereka tidak percaya apa yang dilakukan oleh Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah saudara dan saya dan berterima kasih tersungkur di hadapan kaki Kristus karena kita telah dilayakkan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, menjadi orang-orang benar, bukan karena kita berbuat sesuatu yang benar, tapi karena Kristus mau melakukan apa yang benar dan yang sempurna bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati terus seluruh keunggulan, superioritas daripada kasih karunia Allah yang memerintah saat ini, yang membina terus hubungan kita dengan Allah di dalam damai sejahteranya. Itu yang kita rindukan terus, dan masing-masing dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita menerima kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari tetap semangat, tetap bersyukur dalam segala hal. Ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah hidup selama-lamanya, dan hidup Kristus itulah yang dinyatakan, diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita sebagai berkat yang terbesar, sehingga kita bisa menjalani hidup kita yang senantiasa konsisten, melayani dan menghidupi kasih-Nya, dan hidup di dalam kebenaran-Nya, berbuah bagi banyak orang. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah semuanya Bapak Ibu Saudara kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan dari sorga, dan Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Kita percaya kita akan selalu memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Keunggulan, superioritas daripada kasih karunia Allah, bukan diri kami yang unggul, bukan usaha kami, bukan kepintaran kami yang unggul, bukan diri kami yang unggul ya Tuhan Yesus, tapi hanya Engkaulah yang menyatakan kebenaran-Mu sehingga kami bisa melihat kehebatan daripada Tuhan kami, dan kami selalu merendahkan hati di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua orang, semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan kami terus bersemangat untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan dimanapun kami berada, dan kapanpun senantiasa nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ria. Sekali lagi, shalom. Nah, itu dia. Baik, kalau ada saya. Padahal ya.